Halo, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu analisis kompleksitas algoritma mengenai fungsi reverse string atau membalikkan string. Yang dimana kami di sini menggunakan dua jenis fungsi, yaitu fungsi reverse string iteratif dan fungsi reverse string yang rekursif. Kelompok 11 terdiri dari dua anggota, yaitu saya, Putra Handisya dengan NIM 130.11.206. Di sini, saya kebagian tugas untuk membuat source code untuk fungsi reverse string rekursif serta membuatkan test case yang akan digunakan untuk mencari hasil running time dan menganalisis kompleksitas algoritma dari reverse string yang rekursif. Dan ada juga rekan saya Ikhlasul Arifin dengan NIM 130.11.94187 yang kebagian tugas dalam pembuatan source code fungsi reverse string iteratif serta menganalisis kompleksitas algoritma dari fungsi reverse string iteratif dan membuat grafik dari perbandingan hasil running time fungsi reverse string iteratif dan rekursif serta membandingkan keduanya. Oke, pada bagian ini saya akan mempresentasikan running program yang mana akan menghasilkan running time yang diperlukan untuk menjalankan suatu test case. Sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan sedikit tentang program yang saya buat. Jadi pada program ini, program menerima inputan berupa bilangan bulat n yang mana merepresentasikan panjang dari string yang akan diterima nanti. Lalu program menerima inputan berupa string yang dimana lalu saya membuat variabel clock yang akan menghitung waktu yang diperlukan untuk membalikkan atau menjalankan fungsi reverse string ini. Ide besar dari reverse string ini adalah itu string diukur terlebih dahulu panjangnya. Kalau misalnya panjangnya sudah 0, maka fungsi akan mereturn string kosong. Jika belum, maka fungsi akan mereturn sebuah karakter yang merupakan karakter paling terakhir dari pada bagian pemanggilan fungsi recursion ke n ditambah dengan fungsi rekursi yaitu reverse string yang dimana parameternya adalah string awal dan string panjang string dikurang 1. Sama seperti fungsi reverse string rekursif, pada bagian iteratif ini program menerima inputan yang sama, hanya saja yang berbeda adalah pemrosesan string pada fungsi. Di sini, ide besarnya adalah membuat string kosong, lalu menambahkan string kosong itu dengan karakter per karakter dari string awal, mulai dari karakter akhir, yang dimana akan diiterasi menggunakan string length ini, yaitu panjang string. Oke, sekarang saya akan menunjukkan hasil running dari program. Untuk test case pertama, terdapat string dengan panjang 10, yaitu string ini. Oke, mari kita menggunakan reverse string iteratif. Dan seperti yang diketahui, string pun terbalik dan waktu yang diperlukan adalah 0,001 second. Mari kita coba dengan reverse string yang rekursif. Sudah mulai terdapat perbedaan, yaitu 0,002 second bedanya. Mari kita coba lagi dengan test case berikutnya, yaitu test case 2, yaitu string dengan panjang 100. Seperti yang dapat dilihat,
Di sini terdapat anomali, yaitu time taken yang dibutuhkan reverse string iteratif lebih lama daripada reverse string rekursif, yang dimana kita ketahui sebelumnya bahwa reverse string rekursif lebih lambat pada test case sebelumnya. Hal ini terjadi karena program dijalankan pada kondisi laptop saya yang berbeda-beda setiap detiknya. Misalnya saya akan mencoba ulang. Lihat, time taken yang diperlukan berbeda. Oke. Mari kita coba dengan test case yang terakhir, yaitu test case 4, yang dimana inputannya merupakan string dengan panjang 10.000 atau 10 pangkat 4. Bisa kita lihat, waktu yang diperlukan adalah 0,021 detik. Kita 0,021 detik. Mari kita catat. Bisa dilihat perbedaannya cukup jauh, yang dimana menunjukkan fungsi rekursif memakan waktu lebih lama daripada yang iteratif. Detail untuk perbandingan hasil running time ini akan dijelaskan oleh rekan saya pada bagian analisis grafik. Oke, jadi ini merupakan pseudocode daripada fungsi reverse string yang rekursif yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Pada kali ini saya akan mempresentasikan analisis kompleksitas algoritma dari fungsi reverse string rekursif, yang dimana bagian pertama adalah kita menentukan basis dan rekurensinya. Bagian basis dari fungsi reverse rekursif adalah ini, yaitu jika panjang string adalah 0, maka balikkan string kosong, yang dimana ini akan tertrigger ketika nilai string length atau panjang string adalah 0. Dan bagian recurrence atau bagian pemanggilan fungsi lagi dari fungsi reverse rekursif ini adalah ketika string length bukan 0 alias panjang string lebih dari 0, karena dalam hal ini panjang string tidak mungkin negatif, yaitu ini recurrence. Else return karakter terakhir dari string pada recurrence ke i ditambah dengan pemanggilan fungsi itu sendiri dengan parameter string original dengan panjang string yang dikurang dengan 1. Oke. Basic operation. Dalam fungsi reverse rekursif ini, basic operationnya adalah operasi penjumlahan dari karakter terakhir pada recurrence ke i tersebut ditambah dengan fungsi itu sendiri, yaitu reverse rekursif, dengan pengurangan pada parameternya, yaitu string length kurang 1. Relasi rekursi. Karena tidak ada penjumlahan atau basic operation lainnya pada bagian basis, maka kita dapat bahwa Tn sama dengan 0 untuk N sama dengan 0. Sedangkan untuk bagian recurrence-nya terdapat satu basic operation, yaitu penjumlahan ini tadi, yaitu penambahan string yang dimana merupakan karakter terakhir dari string pada rekursi ke i ditambah dengan fungsi rekursif, yang mana fungsi rekursifnya merupakan ini, sehingga kita dapat bahwa t ke n yang dimana n adalah n lebih dari 0 adalah 1, yaitu merupakan penjumlahan ditambah dengan rekuren fungsi, yaitu Tn-1, sehingga bisa kita dapat relasi rekursinya adalah Tn bernilai 0 jika n sama dengan 0 dan 1 tambah n kurang 1 jika n lebih dari 0. Setelah itu kita akan mengkonversi rekursi tadi ke bentuk non-rekursif, yang awal mulanya Tn 1 tambah Tn-1
ide besarnya adalah kita ingin menghilangkan Tn-1 ini. Bagaimana cara kita menghilangkan Tn-1 ini? Nah, caranya adalah kita harus membuat sehingga Tn-1 ini berubah menjadi basis tadi, yaitu T0 ini. T jika N yang 0, maka kita akan dapat nilai 0 ini yang akan mengakhiri rantai dari pemanggilan rekursi ini. Oke. Karena kita tahu bahwa Tn adalah 1 tambah Tn-1, dengan begitu Tn-1 adalah 1 ditambah Tn-1 dikurang 1, yang mana jika kita substitusikan kita dapatkan 1 ditambah 1 ditambah Tn-2, ya dimana N-2 merupakan hasil dari N-1 dikurang 1. Setelah kita jumlahkan didapat 2 tambah Tn-2. Bila kita substitusikan lagi Tn-2 sama dengan 1 tambah Tn-2 kurang 1, kita dapatkan 2 tambah 1 tambah Tn-3 dengan hasil 3 tambah Tn-3. Kita lakukan ini cukup panjang sehingga kita dapat patternnya, yaitu patternnya adalah bisa kita lihat ketika ini bernilai 2, N dikurang 2, dan ketika konstantanya 3, N juga dikurang 3, kita mendapatkan patternnya atau polanya, yaitu Tn K tambah Tn min K. Nah, karena objektif kita tadi adalah merubah Tn-1 ini menjadi Tn0, maka kita merubah N kurang K ini menjadi 0. Nah, agar N kurang K sama dengan 0, kan berarti N harus sama dengan K, maka kita dapat K sama dengan N. Nah, karena kita sudah mendapatkan K sama dengan N, maka kita substitusikan ke K dari yang ini, persamaan ini. Kita dapat Tn sama dengan N tambah N kurang N, yang dimana menghasilkan Tn N tambah Tn0, dan setelah kita substitusikan Tn0 sama dengan 0, kita mendapatkan Tn sama dengan N tambah 0. Dengan demikian Tn adalah N, yang dimana kita dapatkan juga notasi asintotiknya adalah big O(n). Dengan begitu Tn memiliki kelas efisiensi linear. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya Ikhlasul Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikhlasul Arifin. Saya akan menjelaskan algoritma iteratif untuk reverse string. Yang pertama adalah analisis kompleksitas. Untuk algoritma iteratif reverse string sendiri, algoritmanya adalah seperti ini. Nah, dari algoritma ini nanti akan ditentukan kompleksitasnya. Untuk menentukan kompleksitasnya, langkah pertamanya adalah menentukan ukuran input. Untuk algoritma ini, ukuran inputnya adalah matriks sebesar N. Kemudian, langkah kedua adalah menentukan basic operation. Untuk basic operation dari fungsi reverse iteratif ini, yaitu ada 3. Yang pertama adalah perbandingan, yaitu untuk while string length lebih dari 0. Yang kedua adalah operasi penjumlahan. Untuk algoritma teks, diassign dengan teks ditambah array s pada indeks string length kurang 1. Yang ketiga adalah operasi pengurangan. Untuk algoritma string length, diassign dengan string length dikurang 1. Langkah ketiga adalah menentukan banyak basic operation yang dieksekusi. Dari algoritma yang tadi, setiap iterasinya untuk operasi perbandingan, penjumlahan, dan pengurangan, yaitu masing-masing dieksekusi sebanyak 1 kali. Langkah keempat adalah menghitung
kelas efisiensinya. Langkahnya adalah kita tentukan dulu basic operation yang tadi dengan rumus yang sudah ditentukan. Untuk basic operation perbandingan, rumusnya adalah sigma dari 1 sampai dengan n ditambah 1 atau sama dengan n ditambah 1 dikurang 1 ditambah 1, yaitu didapat dari upper dikurang lower ditambah dengan 1. Hasilnya adalah n ditambah 1. Basic operation kedua adalah penjumlahan. Rumusnya adalah sigma dari 1 sampai dengan n untuk 1. Atau hasilnya adalah n dikurang 1 ditambah 1 sama dengan n. Yang ketiga adalah untuk basic operation pengurangan. Nah, rumusnya adalah sigma dari 1 sampai dengan n untuk 1, yaitu sama dengan n dikurang 1 ditambah 1 menghasilkan sama dengan n. Sehingga kita mendapatkan Tn, yaitu dengan menjumlahkan 3 yang telah kita hitung tadi. Didapatlah n ditambah 1 ditambah n sama dengan 3n ditambah 1. Maka Tn-nya adalah 3n ditambah 1. Atau didapat big O n. Dengan begitu, Tn ini memiliki kelas efisiensinya adalah linear. Yang kedua adalah ada analisis tambahan untuk algoritma iteratif dan rekursif. Yang pertama dibahas adalah analisis untuk algoritma iteratif. Setelah dilakukan running dengan menginputkan sebanyak 4 skenario percobaan, didapatlah hasil waktu eksekusi yaitu sebanyak 4 ini. Dari skenario input ini, untuk n sama dengan 10, waktu eksekusinya adalah 0,001 detik. Untuk n sama dengan 100, waktu eksekusinya adalah 0,002 detik. Untuk n sama dengan 1000, waktu eksekusinya adalah 0,005 detik. Untuk n sama dengan 10.000, waktu eksekusinya adalah 0,015 detik. Kemudian tabel ini kita buat menjadi grafik sebagai berikut. Nah, untuk analisis algoritma rekursif, kita juga melakukan penginputan dengan menginputkan skenario input sebanyak 4 percobaan ini, di mana untuk n sama dengan 10 kita mendapatkan waktu eksekusinya 0,001 detik. Untuk n sama dengan 100 didapatkan waktu eksekusinya adalah 0,003 detik. Untuk n sama dengan 1000 kita mendapatkan waktu eksekusi sebesar 0,004 detik. Untuk n sama dengan 10.000 didapatkan waktu eksekusi yaitu 0,083 detik. Kemudian dari tabel ini juga kita buat menjadi grafik sebagai berikut. Sebagai perbandingan, kami menggabungkan dua grafik algoritma iteratif dan rekursif menjadi satu sehingga terlihat perbedaan dari waktu eksekusinya. Di sini terlihat bahwa seri 1 adalah untuk algoritma iteratif, di mana untuk algoritma iteratif ini kita mendapatkan waktu eksekusi yang cenderung lebih cepat daripada
waktu eksekusi untuk algoritma rekursif. Kurang lebih sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.